thinking tomorrow might be a better day to start chasing your dreams. Di awal scenes, kita akan berkenalan dengan seorang aktor utama pada film kali ini. Zack adalah seorang pemuda yang baru saja dinyatakan bebas dari penyakit kankernya. Sore itu, dia pergi ke sebuah acara kampus bersama sang ibu. Saat sampai di sana, Zack bertemu dengan sahabatnya yang bernama Semi. Di situ terlihat Semi begitu amat sangat gugup, yang dikarenakan sebentar lagi ia akan tampil bernyanyi di hadapan banyak orang. Akhirnya pada saat itu, Zack lah yang menggantikan Semi untuk bernyanyi di acara tersebut. But those of you who are paying attention, Wiggle, 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 yeah. Sesampainya di rumah, Zack lalu memberanikan diri untuk mengirimkan sebuah pesan singkat kepada seorang wanita yang ia sukai. Zack mengajaknya untuk ketemuan di sebuah taman, dan ternyata ia pun menerima ajakan tersebut. Zack yang membaca pesan itu sehingga membuat perasaannya begitu amat sangat bahagia. Di kala itu, Zack yang pada saat itu akan segera berangkat tiba-tiba mengalami batuk sepanjang waktu. Ibu Zack yang merasa tak wajar dengan batuk anaknya itu langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun Zack terus berkata kalau ia dalam keadaan baik-baik saja. Ia berharap batuknya tersebut hanyalah batuk biasa, semata-mata agar ia bisa segera pergi menemui sang kekasih yang bernama Amy. Tapi setelah hasil medis keluar, sang dokter menghampiri mereka dan mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh di dalam paru-paru Zack, dan bila tidak segera ditangani, maka Zack bisa saja menghembuskan nafas terakhirnya. Zack pun langsung dibawa ke ruang operasi untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius. Di sisi lainnya, Semi masih terus menunggu dan menunggu Zack yang tak kunjung datang. Beberapa saat kemudian, ketika Zack telah tersadar dalam samar-samarnya, Zack mendengar percakapan dokter dengan kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa waktu Zack bersama keluarganya kini tak lama lagi. Diperkirakan Zack akan kembali ke Yang Kuasa selamat-lambatnya 10 bulan ke depan, yang dikarenakan kanker yang dideritanya selama ini telah mencapai stadium akhir. Mendengar percakapan dokter tersebut, Zack pun merasa kehilangan semangat karena ia belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, tampak Zack sedang mengumpulkan semangatnya karena hari ini ia telah memulai pergi ke kampusnya. Di dalam kelas, dosen Zack yang bernama Pak Weaver memberikan tugas kepada seluruh muridnya untuk menuliskan 3 hal. Yang pertama, apa yang ingin kalian capai di masa kuliah ini. Lalu yang kedua, kemampuan istimewa apakah yang kalian miliki dalam hidup ini. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang mau kalian lakukan dalam hidup yang hanya sekali ini. Mendengar pertanyaan terakhir dari Pak Weaver, Zack seperti mendapat sebuah teguran. Pertanyaan itu seolah-olah mengarah khusus untuknya. Seakan-akan ia ditanya apa yang ingin dia perbuat di sisa hidupnya yang hanya 10 bulan lagi. Setelah pelajaran telah usai, di saat para siswa berlalu lalang, Zack di situ hanya bisa berdiri dan terus merenungi sisa hidupnya. Tak lama berselang, Amy datang menghampiri Zack. Terlihat Amy begitu senang melihat Zack dalam keadaan yang baik-baik saja. Dari raut wajah Amy, tak sedikit pun merasa kecewa atas janji mereka. Namun terlihat Zack seperti sedang menjaga jarak dengan Amy. Merasa perilaku Zack yang telah berubah, Amy pun merasa sedih. Karena Zack yang Amy kenal adalah seorang Zack yang ramah, ceria, serta selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekelilingnya. Saat akan berpisah, Zack pun berkata, I'm terminal. You should go. Sesampainya di rumah, Zack merasa tak ingin masuk dulu ke dalam. Di sana, ia merenungi sisa waktu hidupnya yang kini sudah tak banyak lagi. Sang ibu pun mengatakan bahwa apa yang dialami Zack saat ini pertanda Yang Kuasa menyayanginya. Sebab
Zack jadi punya kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik dan menebarkan kebaikan untuk semua orang. Di saat orang lain banyak menyia-nyiakan waktu mereka yang dikarenakan merasa umur mereka masih sangat panjang. Beberapa bulan kemudian, sang ibu menonton sebuah video di YouTube. Ibunya melihat ada sebuah gereja di Prancis yang dimana air suci di gereja tersebut terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai belahan penjuru dunia. Ibunya pun lalu segera memberitahukan hal tersebut kepada suaminya untuk mencoba pengobatan non medis itu. Ya, walaupun itu semua di luar logika. Mereka sekeluarga sangat antusias berangkat ke Prancis guna kesembuhan Zack. Tapi di situ, sewaktu Zack akan masuk ke dalam mobil, Amy datang memanggil dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Keluarga Zack yang melihat mereka berduaan merasa amat senang karena saat ini Zack bisa dekat dengan seorang wanita secantik Amy, termasuk para adik yang selalu mendukung kakak tercintanya. Di sana, Amy berterus terang bahwa selama ini dia suka sama Zack. Walau apapun kondisinya saat ini, Amy pun tak peduli. Ia hanya ingin mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Kemudian setelah perjalanan panjang, mereka semua sampai di Prancis. Di sana, Zack pergi ke gereja untuk mencoba pengobatan air suci tersebut. Setelah pengobatan, Zack sendiri tidak tahu apakah ia telah sembuh atau belum. Tapi yang pasti, Zack mendapatkan sebuah semangat yang baru. Mulai sekarang, ia bertekad akan menjadi seorang penulis lagu. Saat sedang menulis lirik lagu, Sammy datang dan melihat lirik lagu yang telah dibuat oleh Zack. Di sana, Sammy memintanya untuk menyanyikan lagu yang belum jadi itu, karena dia ingin menjadi orang pertama yang mendengar lagu ciptaan Zack tersebut. Namun di situ, lagu pertama yang ditulis oleh Zack justru terasa begitu amat menyedihkan. Karena di liriknya, Zack seakan-akan sedang mengucapkan sebuah kata perpisahan. Zack pun mencurahkan isi hatinya kepada Sammy. Kalau saat ini ia sedang bingung karena ia ingin mengajak Amy pergi berkencan. Seketika, Sammy langsung teringat kalau sebelumnya mereka berdua telah membeli 2 tiket konser Jason Mraz. Sammy lalu menawarkan tiket itu untuk diberikan kepada Amy agar mereka bisa pergi berkencan ke konser itu. Sesampainya mereka bertiga di sana, Zack terlihat sangat amat bahagia dan menunjukkan kemesraan mereka berdua di depan kedua bola mata dari Sammy. Melihat Zack yang bahagia, Sammy pun juga merasa ikut bahagia. Sepulangnya dari sana, di rumah saat tengah malam, kondisi Zack kembali memburuk. Malam itu, Zack sama sekali tak bisa tidur. Bunyi detak jantung terasa sangat mengganggunya. Seakan-akan jam tersebut sedang mengingatkannya tentang batas waktu hidupnya. Akhirnya, Zack memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Sammy. Melihat kedatangan Zack, Sammy lalu mempersilahkan Zack untuk masuk ke dalam. Di sana, Zack membaca sebuah lirik lagu baru yang telah ditulis oleh Sammy. Isi lirik lagu itu seperti sedang mencurahkan perasaannya kepada seorang pria. Zack pun lalu bertanya kepada Sammy, siapakah pria beruntung yang Sammy sukai itu? Namun di situ Sammy pun langsung menangis dan mulutnya seakan-akan telah terkunci. Dia hanya bisa meneteskan air mata sambil memandangi Zack. Melihat ekspresinya tersebut, Zack pun baru sadar kalau dirinya dialah pria yang dimaksud oleh Sammy. Lalu mereka berdua bersama-sama mencurahkan isi hati. Sembari silih berganti menulis isi hati perasaan mereka yang dituangkan ke sebuah lirik lagu. Esok harinya mereka berdua langsung merekam sambil menyanyikan lagu tersebut. Lagu yang mereka ciptakan berjudul Fix Me Up. Setelah selesai, mereka lalu mengunggahnya ke YouTube. Di sisi lainnya,
Zack di kala itu sedang duduk santai di kamarnya. Selang beberapa lama kemudian, masuklah Amy yang sedang berkunjung ke rumahnya. Di momen kemesraan mereka berdua itu, Zack dan juga Amy selalu membayangkan bagaimana masa depan mereka nanti. Amy ingin sekali memiliki seekor kuda yang nanti akan diberi nama Roger. Di pagi hari, keluarganya kaget ketika melihat video rekaman Zack bersama Amy yang kini telah viral mencapai 20.000 view. Semua tak menyangka hal tersebut akan mendapatkan respon yang positif. Bahkan ibu Zack pun mengatakan kalau Zack saat ini telah diundang wawancara oleh seorang jurnalis di kampusnya. Beberapa bulan kemudian, Zack sedang tiduran di kamar. Ia kedatangan Pak Weaver yang berkunjung ke rumahnya. Di sana, Pak Weaver memberitahukan sebuah kabar bahwa Zack dan juga Sammy diundang datang ke perusahaan itu. Mereka sangat tertarik merekrut Zack dan juga Sammy untuk menjadi seorang penulis lagu. Mendengar kabar itu, perasaan Zack dan juga Sammy bercampur aduk karena cita-cita mereka berdua sejak kecil kini benar-benar telah menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang saat di pesawat, seketika Zack mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuat sebuah lagu. Dan kini lagu itu telah sempurna dan berjudul Cloud. Setelah lagu tersebut telah rilis, lagu Cloud itu dengan cepat viral di seluruh penjuru dunia. Bahkan Zack pun sampai diundang untuk wawancara di berbagai stasiun televisi. Seorang penulis wawancara tersebut mengatakan kalau seluruh penghasilan dari lagu Cloud itu akan didonasikan untuk lembaga kanker, berharap bisa membantu orang-orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan kanker. Singkat cerita, secara diam-diam, Zack kini telah membeli seekor kuda untuk Amy dan diberi nama Roger. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Zack juga terlihat sedang menahan rasa sakitnya karena saat ini kondisinya semakin lama semakin memburuk. Beberapa bulan telah berlalu. Di kala itu, Zack sedang berbaring di atas kasurnya. Ia harus menerima kenyataan pahit ini kalau waktunya kini sudah tak lama lagi. Di situ dia bersama sang ibu lalu menuliskan sebuah surat yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit tentang rencana kematiannya. Zack diharuskan mengisi beberapa pertanyaan, antara lain, di manakah Zack ingin meninggal dunia nanti, bagaimanakah proses pemakamannya, dan juga apakah Zack bersedia mendonorkan organ tubuhnya setelah meninggal nanti. Di situ Zack hanya bisa mengatakan ia akan memberikan apapun yang pihak rumah sakit bisa gunakan untuk didonorkan pada siapapun yang lebih membutuhkan. Malam harinya, sang ibu terlihat baru saja keluar dari kamar Zack. Di meja makan, seluruh keluarga Zack sedang berkumpul. Di situ juga terlihat ada Sammy. Kedua orang tua Zack meminta mereka semua untuk mendengar sesuatu hal yang sangat penting, bahwa kemarin dari hasil pemeriksaan dokter, Zack diperkirakan hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Mendengar kabar tersebut, adik-adik Zack hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis mereka. Kemudian mereka mendapatkan sebuah ide untuk membuatkan konser di Metro nanti. Dokter yang baru saja keluar dari kamar Zack lalu mengatakan kalau sisa hidupnya hanya tinggal menghitung hari. Mungkin lusa, mungkin besok, atau mungkin hari ini adalah hari terakhir Zack. Mendengar hal itu, semua keluarga pun menangis. Baik itu ayah, ibu, dan adik-adiknya. Terutama adik perempuan Zack yang paling kecil. Hanya bisa duduk di atas tangga karena tak menyangka sisa waktu yang bisa dihabiskan bersama sang kakak mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi. Namun setelah dipikir-pikir lagi,
mungkin hari inilah hari terakhirnya bersama sang kakak. Maka dari itu ia pun mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam kamar kakaknya. Di dalam kamar, mereka hanya mencoba menghabiskan waktu dengan menonton TV bersama. Sedangkan keluarga Zack juga terlihat sudah siap untuk bersama-sama menghadiri konser pertama dari Zack. Sesampainya di sana, dia juga bertemu dengan Sammy. Sammy pun tidak sudah sangat siap untuk tampil. Acara dibuka dengan sambutan dari Pak dosen dokter yang bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai seorang dosen dan telah berhasil menuntun Zack untuk menentukan tujuan hidupnya. Kemudian Sammy maju ke depan panggung untuk tampil sebagai penyanyi pertama. Lagu yang dinyanyikan oleh Sammy seperti sedang mencurahkan seluruh isi hatinya. Dalam lirik lagu tersebut, Sammy seperti mengungkapkan bahwa dia bahagia bisa mencintai seorang pria yang sangat spesial di hatinya. Setelah usai, Zack lalu naik ke atas panggung untuk menyapa seluruh penonton yang hadir di sana sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Impiannya dari dulu, Zack ingin sekali lagu-lagu yang ia tulis bisa dikenal banyak orang dan bisa mendengar orang-orang bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu yang ia ciptakan. Ia tak menyangka semua impiannya itu kini telah menjadi kenyataan. Dan lalu Zack pun mulai memetikkan gitarnya, serta disaksikan oleh ayah, ibu, adik-adik, dan juga orang terkasihnya. Zack di situ terus berusaha untuk tetap terus bernyanyi di hari terakhir hidupnya.